Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah majlis ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang ada dengan rahmat hidayah dan taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah syafaat yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khusus tentang karya kitab Syekh Muhammad Al-Ghazali, Masyarakat fi hadal kita Syekh Muhammad Ihsan bin Muhammad Dahlan wa sahib hadal makam Syekh Zaid bin Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Ali bin Adam Abdul Samad wa sulhi bin Hurayy wa sulhi bin majma'in Allah ya billahum wa yarhamuhum wa yudhi darajatan fil jannah wa nida alaina min barakati wa nasra'a anwari budun afati fi din wa dunya wal akhirah. Syahidillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna alaina nasta'inu halaman 358. Paslun. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakati ulumi fid dharain amin. Abi sholih sadri. Ada enggak? Ada. Halamannya enggak tahu, ada pokoknya paslun tuh. Ya. Paslun wa ala wajhin akhara. Ya. Sampai dihabisin wajhin akhara. Ya, bentar lah, malam Kamis saja ya tanyanya ya. Tadi ditanya yang sono, kenapa wajihin akhara gitu. Ya. Wajihi apa wajihin? Udah lah, malam Kamis saja ya. Malam Kamis saja. Innal malaikal azima idza azina fi idkhalil hadaya ilaihi fatadkhulu hadratihi bi hadratil umara wal fuqara al kubara wa ru'asa wa nubala wal agniya min anwa'il hadaya min jawahir taminah. Ini masih ngomongin masalah ujub ya. Ujub apa riya udah? Ujub, riya udah lewat. Ya, ujub dan riya sama aja. Paslun, ini pasal sebuah perincian. Wa ala wajhin akhar, dari sisi lain nih ada contoh maksudnya. Innal malaika lazim. Jadi analogi nih. Analogi dari Imam Ghazali, sesungguhnya seorang raja yang sangat mulia, raja yang agung misalnya. Idza azina fi idkhalil hadaya, jikalau dia mengizinkan untuk orang memberi dia hadiah maksudnya. Jadi dia mengizinkan orang-orang untuk datang ke kerajaan untuk memberi dia hadiah. Ya, seandainya raja nyuruh begitu. Ya, ilaihi, orang-orang fatadkhulu bihadratihi, maka akan datang untuk memberi hadiah. Pasti yang datang kepada raja yang besar ini, raja yang mulai ada. Siapa yang datang untuk memberi hadiah? Al-umara, ya. Umara berarti pejabat-pejabat, kubara pembesar-pembesar, ya, pengusaha, ruasa itu apa? Ruasa, ya, pemimpin-pemimpin. Wa nubala itu cendekiawan, ya, di dalamnya ada tuh orang-orang pintar. Dan juga wa agniya, orang-orang kaya. Itu yang pasti akan hadir untuk memberi hadiah kepada raja, ya. Bi anwa'il hadaya, dengan berbagai macam hadiah-hadiah yang namanya mereka orang-orang hebat gitu, pasti ngasih hebat. Minal jawahiril thamina, pastinya berupa permata yang bernilai, ya, wazahairin nafsiyah, harta-harta simpanan, ya, wa amwalil jalilah, harta yang berlimpah banyak akan dikasih kepada seorang raja yang mulia ini, karena pasti duitnya banyak karena pengusaha, orang-orang pejabat, terus cendekiawan, orang-orang kaya, pasti mereka akan ngasih hadiah yang luar biasa, ya, kepada raja yang mulia itu. Fa in jaa bakolun bibakotika baklin gitu. Jikalau seandainya fa'in ja'ah, telah datang
bakolun itu pedagang sayur nih, tukang sayur di pasar kaget Yudi nih datang gitu ya, ya kang sayur datang membawa hadiah berupa bahwa kotin baklin ini jatuhnya apa namanya sayuran lah, hitungannya kalau kita mungkin bawain apa namanya kangkung gitu, bawa kangkung seikat mokol gepeng 2 biji gitu ya. Ini datang juga mau ngasih hadiah ke raja. Au korwiyun atau orang-orang korwi itu orang-orang desa, orang kampung atau ya tukang sayur atau orang kampung datang ke raja juga bareng-bareng tadi sama cendekiawan ya, orang-orang pinter, orang kaya. Yang dibawa kan kalau orang-orang desa sama tukang sayur paling bawa sayuran buat hadiah ke raja ya, atau orang desa paling bawa apaan? Bawa kacang hijau ya, kacang hijau yang belum matang gitu ya, pete ya, kalau lo bawain pete gitu dari kampung Wonosobo Bojonali mana lo di pulang mana Wonosobo ya, hah Bojonali Boyolali apa Bojonali Boyo apa Bojo Lali Bojo Lali punya Bojo Lali ya iya makanya begini jadinya ya itu bawa pete bisa labtin bisa inabin ya, atau maksudnya apa nih inab ini di sini ini orang desanya sono bawa setangkai kan anggur gitu. Inab itu anggur yang kita arti di sini pete dah gitu ya, karena nggak ada soalnya orang kampung aja sono nggak ada yang jualan pete kan gitu, jadi setangkai anggur orang desa bawain. Tusawi danikon au habatan ini sebanding, tusawi itu sama aja harganya kalau hitungannya danikon ini seperti 6 daripada dinar ya susah lah hitungnya, kita dinarnya nggak tahu, jadi 4.000 lah ya seharga 4.000 perak gitu ya, 5.000 masih kembali 1.000 kan berarti buat bayar parkiran gitu. Ya harganya cuma segitu tuh ya. Au habatan ini gandum sebenarnya apa namanya ya segitu dua nggak tahu dah pokoknya hitungannya 4.000-an lah kan. Soalnya 1/6 dinar itu nggak tahu berapa dinar ya, pokoknya intinya harganya murah sekali 4.000 perak lah. Fayadukhulu fi hadratihi, dia juga ikut masuk untuk memberi hadiah kepada raja ini orang desa tadi, dengan bawa hadiahnya berupa cuma pete seharga 4.000, pete 10.000 atau ya mahal juga atau baca aja lembar 10.000 wajar kaget ya. Awan dari kampung murah ya, di kampung 4.000 sebanyak udah tuh ya gitu, bawa itu hadiah buat raja. Fayuzahimu saling bersaing sama tadi siapa? Ulaikal akabiro wal agniya ya, sama orang-orang pembesar, pejabat, orang-orang kaya dengan hadiah-hadiah mereka. Bayangin nih orang desa bawa pete, orang-orang kaya, pejabat bawanya ngasih mercy buat raja ya, ngasih gudang isinya emas yang mulia ini kuncinya, wih itu ngasih kunci loh ya, nggak diambil. Kalau rajanya kayak apa namanya kayak adik gua yang cari yang bawain perempuan ya, hadiahnya meme namanya hadiahnya itu ya, bersaing dengan orang-orang besar al-kasiratis syarifah yang mana ya banyak kemuliaannya gitu, maksudnya orang-orang besar lah ya. Mana itu dalam kasiratis syariah ya begitu. Wahadal malak yakbalu ya, padahal ini orang-orang besar ini banyak kemuliaan, maksudnya terhormat lah. Wahadal maliku yakbalu min hadal fakir, tetapi segitu banyaknya orang-orang pembesar memberi hadiah, tetapi raja nerima tuh ya, bukan berarti hadiahnya para pembesar itu nggak terima, diterima juga gitu kan, hadiah-hadiah dari pejabat. Tetapi kan kalau udah begitu banyaknya hadiah-hadiah yang besar ya, masih ada orang ngasih hadiah pete doang ya, itu apaan gitu. Tetapi ini raja sangat baik, diterima juga, sini buat gue, dan rajanya senang
nerimanya. Padahal bisa jadi kita orang desanya malu ngasihnya ya. Kenapa? Nah kita bawa petik, yang lain bawa mobil, kasih ini, kasih harta karun, terus semuanya diterima sama raja, raja senang. Tetapi pas kita pakai petik, raja pun senang, raja nerima juga. Gimana nggak bahagia kita? Ternyata raja nerima juga hadiah kita yang segitu doang. Gitu. Ya. Ini hadiah tahu wa yanzuru ilahi binazratil qabul wa ridha, dan memandang si orang desa ini yang bawa cuma petik dengan pandangan yang reda, senang, ya suka gitu. Bahagia, makasih banget ya udah dibawain petik, ya baik banget tuh sama gue. Raja begitu, dan nggak dihinain, nggak dianggap remeh, bahkan raja nerimanya dengan penuh kesenangan dan sangat dihargai orang desa ini. Bayangin, padahal tadinya mungkin bisa dikatakan minder ya, raja nerima harta-harta yang segitu banyak ya. Ternyata yang bawa petik diterima juga dan senang nerimanya ya. Orang desanya pun dia reda, bahagia melihat orang desanya. Rajin banget ente kesini, makasih banget ya udah mau kesini bawain aneh petik, dan raja itu senang gitu. Ini kan suatu penghargaan dari raja yang luar biasa ya. Wa ya'muru lahu bi anpasin khilatin wa karamatin, dan raja memerintahkan ya untuk memberi dia harta pilihan sangat berharga. Khilah itu harta yang sangat berharga, yang mulia, karamah yang mulia kepada dirinya gitu, dikasih nih, bahkan dihadiahin. Abis ngasih petik, raja yang ngasih apa? Ngasih hadiah. Udah bang, kasih banget ya ente udah ngasih aneh petik gitu. Langsung ini orang desanya dikasih hadiah yang bagus, pakaian gitu kan. Di sini hilatin lebih ke pakaian yang berharga, dikasih ke sarung BHS gitu, harga 1,5 juta gitu. Ini buat ente ya, pemberian bukan masalah sarung mahalnya doang, yang ngasih raja gitu. Ya sama kita mungkin dikasih pulpen doang, tapi yang ngasih ya Jokowi kan, ini pulpen gue nih padahal 3.000, yang tapi yang ngasih Jokowi gitu. Itu ini bayangkan, sampai lagi dikasih barang yang mewah dan itu dari raja, cuma gara-gara ngasih petik doang gitu ya. Gitu. Bukan berarti tadi orang-orang yang kaya, pejabat nggak dikasih apa-apa, pasti dikasih lebih ya, dan pasti sangat dihargai dan pasti akan dikasih lebih. Tetapi ini kok segitu baiknya raja kita yang cuma ngasih begitu, tetap aja dihormati, dihargai, bahkan dikasih hadiah yang mulia ya. Ala yakunu dzalika minhu ghayatal fadlil wal karami, bukankah itu ya menjadi suatu puncak keutamaan dan kemuliaan? Maksudnya bukankah itu keberuntungan yang luar biasa ya? Seharusnya kita nggak dianggap sama sekali sebagai orang desa, terus di hadapan raja kita juga mungkin merasa malu kalau ngasih hadiah kayak gini. Ternyata kenyataannya raja sebegitu senangnya, bahkan kita dikasih hadiah. Bukankah itu suatu puncak kebahagiaan, keutamaan ya? Goyatan puncak itu, keutamaan wal karam, dan juga puncak kemuliaan ya. Maksudnya hal yang kayak nggak masuk akal gitu ya, kita orang biasa, kita orang desa taunya ngasih hadiah yang segitu rendahnya, tetapi sangat dihargai sama raja. Bahkan raja memberi sesuatu anugerah yang luar biasa gitu. Nah ini kan suatu keberuntungan yang luar biasa. Fa in akhadha hadzal faqiru yamunnu bidzalika alal maliki wa ya'jabu bihi wa yasta'zimuhu wa yansadikra minnatil malik alayqali inna hadza majnunun gitu. Kalau misalnya pain, maka jikalau si orang desa ini, orang miskin ini mulai menganggap yamunnu gitu, yamunnu dia mulai menganggap bidzalika alal malaki, apa yang raja berikan itu. Maksudnya dengan raja memberi hadiah, mungkin bisa dikatakan hadiahnya berupa emas ataupun kain yang mahal, hadiah dari raja ya, dengan kebaikan raja, bukan karena dia hebat kan tadinya dia menghina aja deh orang desa, orang miskin, terus ngasih hadiah kepada raja berupa cuma tadi apa, cuma petik doang,
lalu diberikan sama raja penghormatan, bahkan raja memberi sesuatu yang berharga. Lalu saat dia diberi sama raja dengan sesuatu yang berharga itu, harta yang berharga berupa mungkin emas atau mungkin pakaian yang luar biasa, dan itu dari raja, wa ya'jabu bih, dia membanggakan diri. Membanggakan diri dengan apa? Wa yasta'zimu, dan dia merasa hebat dan merasa besar dengan pemberiannya itu. Ya, apaan? Bayangin gue ngasih raja hadiah, gue dikasih ini. Ya. Kok menjadi bangga dari, padahal itu cuma karena rajanya aja baik. Padahal pemberian kita ke raja itu hina, tapi rajanya aja baik. Bahkan diterima aja udah syukur banget. Ini raja nerima loh. Terus udah nerima, kita dikasih hadiah. Tetapi kenapa pas kita dikasih hadiah, kita merasa bangga diri dengan hadiah ini. Gue dong orang yang hebat, deket sama raja. Nih buktinya raja kasih gue ini. Padahal raja cuma gak tega gitu jatuhnya ya. Dia merasa wayang sadikro, dan dia melupakan mengingat bahwa itu cuma anugerah dari raja. Maksudnya karena raja baik aja. Coba kalau rajanya gak baik, ya bisa jadi dihukum mati. Menghina raja, ente ngasih beginian ke raja, begitu. Ya, cuma ngasih petik bisa jadi dihukum, dipancung. Tetapi ternyata dalam kenyataannya justru kok raja senang, dan raja bahkan mengasih hadiah. Nah ini kan karena kebijaksanaan raja, karena kebaikan raja, bukan karena hebatnya kita ngasih petik. Kok ngasih petik jadi bangga diri? Ya, merasa hebat. Ala yuqalu inna hadza majnun, tidakkah ini dikatakan orang gila? Dikata Ghazali, ini orang udah gila. Raja cuma karena baik, tetapi kenapa lu bangga dengan apa yang dikasih dari raja? Raja ngasih kain, ngasih perhiasan, ya merasa hebat. Karena apa lo bisa begitu? Karena saya sudah memberi hadiah raja, makanya saya diberikan kayak gini. Hebat gak saya? Padahal yang dikasih itu cuma sekedar petik yang sebenarnya kalau rajanya gak bijak bisa jadi dipancung. Rajanya baik aja gitu. Paham ya? Maka ini dikatakan orang majnun wa muttaribun akli, yaitu muttarib itu kacau akalnya. Akalnya kacau, au sabihun sayyiul adab. Orang tolol, sabih itu tolol. Sabihun sayyiul adab, buruk adabnya, gak ada adabnya begitu bahasanya. Gak ada adabnya, al-azimul jahli. Ya, sangat besar kebodohannya. Fal'an, nah ini contohnya udah itu, analoginya. Sekarang ngomong tentang masalah ibadah kepada Allah. Fal'ana, kata Imam Ghazali, maka sekarang yajibu annaka idza qumta lillahi lailatan, maka wajib bagi kamu jikalau kamu sholat malam kepada Allah. Ya, nih, ini petik nih, sholat malam 2 rakaat dihitung petik. Wa sholaita lahu raka'ataini, lalu kamu sholat untuk Allah 2 rakaat, ya ngasih petik kepada raja. Istilahnya 2 rakaat nih tadi kayak ngasih petik ke raja. Sholat kita cuma fa idza faraqta, lalu setelah kamu selesai mengerjakan sholat itu, wa tukiru kam qama lillahi subhanahu, dan kamu berpikir berapa banyak sudah kamu ibadah kepada Allah fi hadil layah minal khadami, ya di malam ini dengan pengabdianmu. Maksudnya setelah kamu selesai mengerjakan sholat ini, maka kamu berpikir berapa banyak orang-orang yang sudah bangun di malam hari itu juga, ya para pengabdi minal khadami fi aqtaril ard, di segala area dunia. Jadi bukan kita doang yang sembahyang malam itu, ya. Jadi kita sholat 2 rakaat di malam hari, kita jatuhnya ngasih petik kepada Allah. Dan kita nggak boleh bangga diri, karena kita harus berpikir setelah sholat, berapa banyak di malam hari itu juga orang yang sholat berkhidmat kepada Allah di seluruh penjuru dunia. Ya, barriha wa bahriha, baik di lautnya, di darat, ya, wajibaliha, di gunung-gunung, di negeri-negeri, min asnabil mustaiqimin, dari berbagai orang-orang yang istiqomah. Bisa jadi kita baru semalaman itu, ternyata ada orang yang udah puluhan tahun salat malam istiqomah.
Ya, maksudnya yang puluhan tahun istiqomah berarti yang tadi itu umaro, kubaro, tuh tadi pejabat. Nah, tadi pejabat, orang kaya, orang-orang pinter itu maksudnya urusan kalau dia ngasih hadiah ke Allah kan luar biasa. Karena orang-orang wali-waliullah. Terus kita cuma ngasih pete 2 rakaat doang dan itu juga istiqomah lagi. Udah merasa hebat. Gitu. Nah, berapa banyak daripada bermacam-macam minal asnaf itu bermacam golongan orang, dari mustaqimin orang istiqomah, wasiddiqin orang-orang siddiq, orang-orang benar. Ya, khaifina orang-orang yang selalu takut kepada Allah yang ibadah di malam itu. Wal mustaqina orang-orang yang selalu rindu kepada Allah. Nah, ini wali-wali dah. Mujtahidin orang-orang yang sungguh-sungguh, mutadariin dan orang-orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Malam itu pasti banyak yang beribadah yang jauh levelnya di atas kita. Ya. Wa kam hadarat fi hadhihi sa'ah bi babillahi subhanahu. Dan berapa banyak yang hadir yang menghaturkan dirinya di malam itu juga. Di saat itu, yang saat kita lagi ibadah ngasih 2 rakaat itu, petik di depan Allah, di pintu Allah, berhadapan dengan Allah subhanahu min ibadatin safiyah, dari orang-orang hamba yang murni, sufi, ya. Orang sufi, wa khidmatin khalisah, dan orang-orang yang pengabdi Allah secara tulus, an anfus, yang tidak mengharap apa-apa kecuali keridhaannya. Ya, di malam itu dengan jiwanya khasyah, yang khusyuk, wal alsunin wa alsunin tahiratin, yang lidahnya selalu bersih, nggak pernah gibah, nggak pernah hasud. Ya. Wa uyunin bakiyah, yang matanya selalu menangis karena takut kepada Allah dengan dosa-dosa yang dimilikinya. Wa qulubin amirah, yang hatinya selalu terpelihara daripada hal-hal yang haram. Ya. Wa sudurin nakiyah, dan juga dada yang bersih daripada sifat-sifat yang tercela. Warkan, dan juga jawahir atau arkan tubuh yang bergeraknya selalu takwa kepada Allah. Ini orang-orang yang kayak gini yang beribadah bareng sama kita di malam hari, dan kita cuma 2 rakaat. Apa yang mau kita sombongin? Kita cuma kasih petik. Dan ini yang disebutin di bawah ini tadi seperti jatuhnya al-kubara, umaro, tadi orang-orang besar, ulama, pejabat, orang-orang kaya yang memberi hadiah kepada raja. Terus kita datang bawa petek, tapi kita diterima. Kenapa kita bisa bangga diri? Padahal di malam itu banyak ulama, wali beribadah juga, dan ibadah mereka lebih bagus, lebih banyak hati mereka lebih bersih, istiqomah mereka lebih dalam. Lalu kita yang banyak kesalahan dalam hidup, ibadahnya juga nggak istiqomah, terus baru ibadah sedikit aja, lalu Allah anugerahi kita keberkahan, langsung bangga diri. Ya, ini wasalawatuka, ini makanya, dan solat kamu, ya, in kunta badlatal majud bitahsiniha, jikalau kamu benar-benar menggerakkan badlatul, meski kamu menggerakkan gitu, kunta bazalta majhud, dengan sanggup sesungguh-sungguhnya kemampuan kamu, bitahsiniha, yang mana berusaha untuk memperbagus ibadah kamu. Itu maksudnya apa? Walaupun seandainya kita nih berusaha ibadah di malam itu dengan sekuat-kuatnya, sebagus-bagusnya kemampuan kita, memperbaiki ibadah kita, wa ahkamiha, dan kita kuatin hukum-hukum apa-apa, wa ikhlasiha, kita sempurnain, berusaha untuk membuatnya ikhlas. Fala takadu tasluhu li hadrati hadil malakil azim, nyaris tidak layak sebenarnya untuk kita hadir di depan Allah. Nyaris tidak layak untuk kita hadirkan di depan Allah. Maksudnya tadi, ya, mau lo bagusin seperti apa bungkusnya pete, sebenarnya nyaris tidak pantas lo kasih buat raja. Ya, lo mau pakai cara apa kayak bungkusnya atau ngasihnya kepada raja itu pete, nyaris kata Imam Ghazali tidak pantas sebenarnya ini lo kasih ke raja, karena sebenarnya hina ini pete, ya kan? Itu pun ibadah kita. Kenapa kita udah berusaha membaguskan apa? Karena masih pete isinya, bukannya duren gitu, pete. Ya,
Karena apa? Wala tatabayyanu fi janbil tilkal ibadati allati tu'radu hunaka, yang artinya itu dan tidak dapat derajat, tidak jelas bin janbil tilkal ibadah, tidak dapat derajat ibadah itu di mana di hadapan Allah kamu hina. Hitungannya gitu. Ya. Wala tabayyana fi janbil tilkal ibadah, tidak ada dari sisi ibadah itu di sisi Allah untuk di depan Allah karena kehinaan diri kita. Ya, kehinaan diri kita apa? Ya tadi kan kita sebenarnya orang desa. Ya, masuk ke kerajaannya sebenarnya tuh udah hebat banget kita bisa masuk. Padahal harusnya sama penjaga kastil udah diusir. Ente orang desa ngapain? Karena kita udah hina. Yang kita bawa juga barang yang hina. Ini karena kerajaannya baik aja. Ya. Kerajaan-kerajaan yang ya otoriter atau musim kerajaan yang keras gitu, ya bisa jadi kita baru sampai gerbang kerajaan juga diusir dan orang desa mau ngapain masuk ya. Nah kitanya sih udah hina, kita nggak pantas berhadapan dengan raja, dan yang kita bawa pun barang yang sebenarnya hina, ya rendahan lah bukan hina, ya barang yang bikin bau kamar mandi kan gitu, ya itu. Ini wa kaifa wa qad kanat minka an qalbi ghafilin, ya. Kenapa kita dikatakan hadirnya kita nyaris tidak layak di depan Allah? Kenapa? Kaifa, bagaimana tidak, wa qad kanatin minka, dan sesungguhnya adalah dari kamu an qalbin ghafilin, kamu mempunyai hati yang selalu lalai dengan Allah. Ya. Hati kita hati orang desa jatuhnya di sini, yang selalu lalai dari Allah, lalai dengan hal-hal yang menjadi perintahnya, mukhtalitin anwa bi anwa'il uyub, tercampur diri kita dengan berbagai macam aib-aib, ya dosa-dosa, kecelaan dalam diri kita, hasud, dengki, sombong, bangga diri, semua tercampur dalam diri kita, ya. Terus wa badanin najasin, badan yang penuh dengan najis. Najis apa? Biakdar itu loh, dengan berbagai macam contoh dosa-dosa, dengan kekotoran. Akdar itu kotor, dengan kotornya dosa-dosa kita dianggap najis untuk bertemu dengan Allah sebenarnya, ya. Walisanin mutawattikhin, ya, dan lisan yang berlumuran bi anwa'il ma'siyah wal budul, ya, lisan yang selalu banyak kita berlumuran dengan berbagai macam maksiat, ghibah, namimah, hasud, wal fudul, banyak omong yang nggak ada gunanya, ya. Ini makanya dibilang nyaris kita tidak pantas hadir di depan Allah, ya. Jatuhnya kan kalau tadi orang desa datang ke istana udah pakai sendal jepit, sendalnya belang-belang gitu, terus sendalnya kotor, lananya juga belum dicuci 2 hari gitu, bajunya ada yang robek-robek, rambutnya nggak pernah sampoan, kayak begitu jatuhnya kita ini. Terus apa pantas kita masuk ke kerajaan? Makanya nggak pantas berdiri di depan raja. Sama tadi dikatakan ibadah kita nyaris tidak layak di depan Allah karena dengan kotor-kotornya kita itu, lisan yang berlumuran dosa, ya, badan yang najis dengan kotoran-kotoran dosa. Pakai payasluhu hadza, bagaimana dengan seperti ini kita layak, ya, yasluhu itu baik atau layak. Hadza ayuh mala ila tilkal hadra, untuk kita membawa diri kita untuk hadir di depan Allah. Sebenarnya nggak pantas-pantasnya gitu. Wa kaifa yastahilu wa kaifa yastahilan, bagaimana, ya, pantasnya ayyuhda ila rabbil azza, ya. Wa kaifa yastahil, ya, tastahilan ini maksudnya bagaimana kita bisa menganggap ini pantas untuk dihadiahkan atau dipersembahkan kepada Tuhan yang Maha Perkasa, ya. 2 rakaat kita itu tadi, apa itu pantas dipersembahkan di hadapan Allah dengan kekotoran-kekotoran itu. Qala Syekhuna rahimahullah, berkata Syekh kami
Unzur ayuhal akil, lihatlah, pandanglah, pahamilah, itu artinya unzur. Renungilah wahai orang-orang yang punya akal. Hal wajjahta qattun salatan min salatika ila sama kama idatin ba'astaha ila buyutil agnya. Apakah pantas menghadapkan solat kamu dari berbagai solat-solat kamu ke langit, seperti apa pantas kamu mengirimkan makanan yang kamu punya kepada orang kaya yang udah punya makanan banyak? Ya, paham gak? Apa pantas solat kita ini yang penuh dengan dosa-dosa ini, dengan banyak kekotoran, kita hadapkan kepada Allah ke langit? Ya, seperti apa pantas kita orang yang susah mau ngasih makanan kepada orang kaya yang duitnya udah banyak, makanannya pasti enak-enak, bagus-bagus, bersih-bersih. Apa kita pantas ngasih? Ada juga tadi buang ke tempat sampah sama orang kaya. Begitu, paham gak? Ya. Terus sampai dikatakan kita, apa pantas ibadah kita ini dibawa, sholat kita ini dibawa, dihaturkan kepada Allah ke langit, kita hidangkan kepada Allah. Seperti apakah pantas hidangan yang kita kirim ke rumah orang-orang yang kaya? Ya. Nah, orang kaya kan makanannya mahal-mahal, mewah-mewah, dan gitu higienis. Terus dapat makanan dari orang kampung. Ya makasih, taruh dah. Tonton sono ya. Karena takut sakit perut, gitu orang kayanya kan gitu. Gak dianggap makanan kita. Itu. Ya kita renungin lagi, apa pantas ibadah kita ini kita serahin kepada Allah yang maha kaya. Wa kana Abu Bakril Al-Waraqi Abu Bakar Al-Waraqi mengatakan yakulu, dia mengatakan gini, ma faradtu min sholatin illa istahyaitu minha inna faradtu minha asyaddu hayain min imra'atin farakat minazina. Ini sebegininya ulama ya, sampai mengatakan tidaklah aku selesai sholat, ada binatang tuh ikut ngaji dia. Nah, tangkap gak? Tangkap. Itu di bawah rekar loh. Apaan sih jangkrik? Makan yang jadi burung mana? Jangkrik dari Lodi itu datangnya. Ya ini dikatakan lagi apa namanya? Makana, kata dia nih, tidaklah aku selesai sholat kecuali aku malu daripada sholatku itu. Ya setelah aku selesai melakukan sholat lebih malu ketimbang seorang perempuan yang habis selesai berzina. Oh yang ini dia sampai gitu. Aku malu kepada Allah setelah selesai sholat, lebih aku malu ketimbang malunya seorang perempuan yang selesai zina. Maksudnya ini dia merasa tidak pantasnya dia ngasih ibadah ini kepada Allah dengan banyak dosa dan kotornya gitu. Jadi malu gitu mau ngasih Allah, malu dengan ibadahnya, maka dia merasa lebih malu ketimbang perempuan yang telah berzina. Ya ini rasa hal yang membuat dia nggak berani takjub dengan ibadah yang dikerjain, karena ibadah yang dikerjain aja dia merasa malu untuk diserahin kepada Allah. Ibadah yang sebegini kotornya, dari mulut yang banyak dosa, dari badan yang sering melakukan kesalahan. Ya ini cara untuk tidak bangga diri dengan ibadah gitu. Ya karena sebenarnya kalau tadi makanya dibilang orang gila, orang nggak ada akalnya apa? Ngasih ibadah sekelas pete tapi bangga di ibadahnya. Ya kan kata gila banget yang cuma ngasih pete bangga banget begitu. Ada juga kayak begitu, beliau merasa malu dengan ibadah yang penuh dengan kotoran. Ya tapi karena Allah sangat baik, diterima sama Allah. Ya bahkan Allah memberi anugerah balasan kepada kita. Kok kita bangga? Itu kan karena faktor kebaikan Allah, bukan karena kehebatan ibadah kita. Ya
Ini kan kalau ada seorang yang orang dusun, orang desa yang pakaiannya compang-camping dan kotor, dia bawa cuma makanan ataupun sesuatu yang hina sebenarnya, cuma apa namanya, petek, tetapi ternyata raja nerima dan raja bahkan memberi dia hadiah. Kan orang sekampungnya kaget, tuh hebat juga lah ya, sampai bisa masuk ke kerajaan itu hebat banget loh pakaian lo begitu. Terus diterima raja lagi hadiah lo, dan raja ngasih sesuatu lagi. Tetapi orang ini kan gak akan mengatakan bangga, bukan hebat gue, itu aja rajanya baik gitu. Dan juga penjaga kerajaannya juga nerimain gue masuk gitu. Jadi gak bisa merasa hebat, karena emang sebenarnya gak pantas. Tapi ternyata kerajaannya bisa nerima dia masuk ke kerajaan dengan pakaian yang kotor begitu, diterima. Ini kan bukan kehebatan dia, itu aja kerajaannya benar, kerajaannya baik. Ya rajanya aja raja yang baik, bukan karena hebatnya gitu. Apa yang mesti dibanggain? Gue dong, biar orang desa begini kotor-kotor gede, raja nerimain gue begitu. Hebat kan gue? Tuh hebat kan gue. Padahal karena rajanya baik aja. Gitu. Ya sama ini ibadah kita yang cuma 2 rakaat, banyak sekali dosa-dosa kita, kesalahan kita. Ya, ghibah hampir tiap hari, hasud udah emang menjadi menyatu dengan jiwa tuh, hasud menyatu dengan, terus kita ibadah dan merasa hebat dengan ibadah kita, padahal penuh dengan kekotorannya disatakan di sini. Ya, ini harus menjadi bahan perenungan. Summa inna rabbal arim, kemudian sesungguhnya Tuhan yang maha mulia, ya Allah subhanahu wa ta'ala, bimahdi karamihi, dengan ketulusan kemuliaannya dan kebersihan, kesucian, kemuliaan Allah. Allah maha suci karena memangnya Allah sangat baik ketimbang raja tadi sekali. Wa fadlihi al-azama, ya, wa fadlihi azama qadra hataini rakataini, ya, dengan kemuliaan Allah telah mengagungkan azama dara qadra, Allah telah mengagungkan derajat kadar daripada 2 rakaat ini. Ya, 2 rakaat kita itu diterima sama Allah karena keagungan Allah, kemuliaan Allah, karena baiknya Allah, karena Allah sangatlah lebih hebat dan lebih bijaksana daripada raja tadi. 2 rakaat kita yang penuh dengan kehinaan, banyak kesalahan, banyak kemaksiatan, diterima Allah. Baik banget Allah. Wa wa'ada alaihima, dan Allah menjanjikan dengan 2 rakaat kita itu menjazili thawab, berlimpah pahala. Bayangin padahal sholat kita penuh dengan kekhilafan, kelalaian, mungkin gak khusyuk, ya mungkin kita masih banyak dosa, ya, tetapi Allah lipat gandakan dengan pahala-pahala. Ma wa'ada, apa-apa yang telah dijanjikan Allah. Wa anta abduhu wa fi jarayatihi, dan engkau adalah hambanya, hamba Allah di dalam pengaturan Allah, fi jawari, ya Allah sudah atur. Wa amilta ma amilta bi taufiqihi, dan kamu melakukan semua kerjaan itu juga, sholat 2 rakaat malamnya itu juga karena taufiknya Allah. Ya, kalau Allah gak ngendakin, malas banget ngerjainnya. Ya bukti kalau kita masih sobat ngerjain apa? Berarti kita belum dapat taufiknya. Dan pas kita ngerjain itu karena taufiknya Allah. Ngapa jadi bangga? Kan kalau kita masih banyak banget yang susah banget ngerjain ibadah, berarti kan belum dapat taufik. Apalagi malam, bangun malam. Ya, kalau udah sampai bisa ngerjain itu berarti ada taufik dari Allah, bukan hebatnya kita. Ya. Ya, amilta ma amilta bi taufiqi wa taysirihi ma adzalika, itu dengan kemudahan dari Allah. Kadang ada yang susah banget ibadah, tapi kayaknya bawaannya gampang aja. Itu karena Allah. Allah memberi kemudahan, bawaannya bangun gampang aja. Ada yang kan susah berat banget, berarti Allah belum kasih taufik dan kemudahan. Saat kita gampang bangunnya, terus enteng, gak berat, itu berarti Allah yang memberi kemudahan, bukan hebatnya kita. Ya. Berapa banyak orang udah usaha tapi nggak bisa bangun juga. Malam udah usaha, weker bangun, mata merem aja susah banget diangkat. Kayaknya berat banget untuk ngerjainnya. Nah ini kan berarti Allah belum kasih kemudahan. Lalu pas kita kayaknya enteng, gampang sholat, merasa hebat, padahal Allah yang mengasih kemudahan. Ya.
Ma'adzalika kullihi, dengan segala macam itu semua, ta'jabu, kamu bangga diri. Ya, hebatnya gue nih, gue 2 rakaat aja hidup gue berkah, gimana gue 200 rakaat begitu aja, hebat banget ya. Ya, 2 rakaat aja gampang banget gitu. Malam dong bangun, pakai susah-susah ngantuk-ngantuk, gampang gitu. Itu kurang hebat berarti kalau susah membayar tahajud, gitu kurang hebat. Gue dong hebat gue gitu. Padahal semua itu adalah anugerah Allah. Kemudahan pun kemudahan dari Allah. Tetapi tak jabu, kamu bangga diri dengan semua ibadah itu yang sebenarnya masih hina. Tadi petik nih, tetap aja ingat ini masih petik tetap. Ya, buat kelas kita ya petik. Bidzalika tak jabu bidzalik maksudnya. Wa tansa mannatallahi 'alaika, dan kamu melupakan semua itu adalah anugerah dari Allah. Semua itu anugerah dari Allah, bukan kehebatan kita. Hadza wallahi, ini demi Allah, kata Imam Ghazali, demi Allah, ajabul ajab, sikap paling seujub-ujubnya orang. La yakadu yasduru mislahu, gak mungkin terjadi kayak begitu kalau dia punya akal. Illa anjahil, kecuali orang yang begitu adalah orang yang jahil. La fikrata lahu, orang bodoh, gak punya otak. Begitu kata Ghazali. Kalau sampai bangga diri dengan ibadah yang kita begini hinanya, banyak sekali kesalahan kita, masih banyak kelalaian kita, terus masa hebat dengan ibadah kita. Kata Imam Ghazali, yang begini ya, sebangga-bangganya orang dan tidak pantas bagi orang yang berakal. Kalau yang bisa begini kelakuannya, berarti orang bodoh yang gak ada otaknya. Ghafilin la zihna lahu, orang-orang yang lalai, yang gak ada ingetannya. Ya, lahu au qalbin mayyitin, atau dikatakan orang kayak gini adalah orang-orang yang hatinya udah mati. Khawin la khaira fihi, hatinya kosong, nggak ada kebaikan di dalam hatinya. Fahadhihi tuh, kalau dia ngomong fahadhihi maksudnya pikirin nih, ingetin. Ya, nas'alullaha husnal kifayah, kita memohon kepada Allah agar Allah memberi kebaikan akan kecukupan anugerahnya kepada kita dan kemuliaannya kepada kita. Intinya kita berusaha meminta anugerah agar dimudahkan ibadah, agar diberikan taufik untuk bisa beribadah, agar kita bisa mengabdi kepada Allah tapi gak membanggakan diri kita. Ya, sampai sini aja, insyaallah manfaatnya di hadratin Nabi Syaikhillah Al-Fatihah. A'udzubillahi syaitanir rajim, minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fana inna hamda ya rahmanur rahim, irhamna wa marhamna wa rahmu walidina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.